menjelaskan tentang diri? Iya, biasa. Caranya berjalan. Berdasarkan bahwa dia seorang pemuda yang penuh kegembiraan dalam hidup. Suatu hari, ketika saya sedang jalan-jalan pergi ke tempat masjid, seorang teman saya berkata, Raden bilang padanya bahwa dia tertarik kepada saya. Mendengar hal itu, saya menjadi merah dan teman-teman mulai meledik dan menjodoh-jodohkan saya. Saya membantah dan menolak dijodoh-jodohkan, tapi teman-teman tak mau berhenti. Hingga karena tak tahan dengan meledekan mereka, saya memutar haluan sepeda saya dan tak mengubris teriakan mereka. Bagaimana perasaan saya terhadapnya? Bagaimana ia terus mengatakannya? Sukar dijelaskan dengan apa. Saya bingung. Saya berdebar-debar. Saya tak bisa menguasai diri saya lagi. Saya malu. Suatu sore, ketika saya sedang belajar di bawah pohon kemuning, tiba-tiba saya melihat Khan yang sudah berada di depan saya. Saya terpikir dengan Khan yang sekarang di depan saya. Ayo kaget kita. Saya terkejut dengan keadaan Khan yang secara tiba-tiba itu. Kemudian, ia berkata, jangan takut, barangkali kedatangan saya menunjukkanmu. Saya merasa menyesal sekali. Bukan perhatikan saya mampir sebentar. Akhir-akhir ini saya merasa gelisah. Saya merasa sikapku akhir-akhir ini aneh sekali. Maksud saya beda dari biasanya. Marahkah kau pada saya? Seandainya kau marah, cobalah katakan apa penyebabnya. Mungkin saya bisa mengungkap apa-apa yang membuatmu marah. Bicaralah. Baiklah, bagaimana sikapmu terhadap saya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mencintai. Ya, harus saya katakan bahwa saya sangat mencintai. Apakah kau membalas cinta saya? Kataannya sangat menyikapkan hati. Tapi saya tetap diam. Kemudian dia berkata, saya tidak menjawab apa-apa. Tapi dia terus mendesak saya. Saya menjawab dengan suara yang sangat serius. Saya tidak marah. Terus dia bertanya, apa segala kelakuan saya yang keji itu? Bagaimana saya menjelaskan hal itu kepadanya? Saya saja tak mengetahui mengapa sikap saya begitu kepadanya. Jadi, saya hanya tetap diam. Saya merasa gemetar. Saya merasa setengah pingsan dan kurang menyadari apakah saya sedang pijak di bumi. Ketika ia memegang tangan saya, ia menciumnya. Saya merasa geli. Bulu-bulu saya berdiri. Ketika ia sekali lagi mencium tangan saya menjadi lemas sekali. Lalu, saya ceritakan itu semua kepada Tuti. Tuti, satu-satunya sahabat kepercayaan saya. Saya bilang pada Tuti bahwa saya pun juga tertarik kepada Karen, tapi saya merasa malu. Jadi, Tuti pun menenangkan saya dan menjamin semuanya akan beres. Waktu saya belajar keluar, waktu pulang sekolah, saya melihat Karen sudah berada di depan untuk menghadang saya. Kemudian ia berkata dengan suaranya yang sangat serak, saya takut, aku orang kecil, saya
pergi ke Jakarta dan meninggalkan Banjar untuk selama-lamanya. Saya akan masuk ke Rio. Saya sudah kehilangan muka di sini. Seandainya kita tidak akan bertemu lagi, untuk terakhir kalinya, saya katakan bahwa saya sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu. Tapi saya tak bisa melupakanmu. Saya juga tak bisa memaafkanmu. Bagi saya, kau adalah aku dalam darah. Saya akan tetap mencintaimu. Sesudah kalimat terakhir itu, ia meninggalkan saya begitu saja. Saya ingin sujud kepadanya sampai saya tak kuasa. Saya linglung, saya menangis. Ketika ia sekali lagi meninggalkan saya takut untuk kuasa untuk berdiri lagi. Ketika sosoknya meninggalkan saya, penglihatan saya ditutupi oleh genangan air mata. Semua pemandangan yang sangat memisahkan saya daripadanya. Saya sudah pergi ke Jakarta. Ia meninggalkan saya. Tapi telah berusaha menunjukkan bahwa kalian telah salah paham. Saya sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Tapi ada sebuah tenaga ganas yang merasuki saya hingga saya tak bisa mengatakan cinta kepadanya. Lalu datanglah kabar bahwa kalian telah masuk ke Rio dan dikirim ke Burma dalam bentuk jenazah. Kalian tunggu di Burma. Tapi dia akan tetap menjadi milik saya. Apakah ia datang dalam keadaan sehat, cacat, atau mati? Ia akan tetap menjadi milik saya. Bagaimana supaya bumi memiliki hanya satu matahari? Begitupun hati saya hanya memiliki satu kekasih. Usaha kedua orang tua saya mengawinkan saya kalau saya tolak. Di dalam hati, saya sudah merasa menjadi istri kandang. Layaknya seorang istri membutuhkan kata dan lezat untuk suaminya, memikirkan sabutangan yang bagus untuk suaminya. Sekarang, aku akan menulis sebuah pengakuan. Pengakuan pertama dan terakhir kali. Sangat berat menulis pengakuan semacam ini. Kenang-kenangan ini sangat meracuni tubuhku, meracuni seluruh tubuhku. Saya menjadi lemas katanya. Pengakuan semacam inilah yang membuat saya membuat.
Ya, mungkin dari hari ini sejak detik ini saya tidak ada yang lepas dari kenang-kenangan